Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru SDN 3 Lurah yang sudah berkenan berkumpul di tempat dalam satu ruangan ini, yaitu dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Ana Susana, CGP Angkatan 9 SDN 3 Lurah. Berikut susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, pembukaan akan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan ini akan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu semua yang ada di sini, hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2023 kita berada di ruangan ini dalam rangka acara kegiatan diseminasi calon guru penggerak ya. Dalam rangka melaksanakan tugas salah satu guru penggerak kita. Di sini kita kebetulan ada salah satu guru penggerak kita yaitu Ibu Ana Susana ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi guru penggerak ya. Dan diseminasi ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di SDN 3 Lurah. Dan perlu diketahui bersama bahwa guru penggerak ini ya, program pendidikan adalah untuk menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran ya. Dan perlu diketahui juga dalam proses ini, proses calon guru penggerak ini, ibu guru yang terlibat langsung atau ibu guru calon penggerak tersebut itu tidak lepas dari mengajarnya. Jadi tetap mengajar itu ada yang dilaksanakan. Kita berdoa semua ya, mudah-mudahan Ibu Ana Susana dalam melaksanakan proses atau menjalani guru penggeraknya ini dilancarkan acaranya. Apalagi hari ini kita akan diseminasi modul 1.4, mudah-mudahan nanti dilancarkan dan mohon nanti ilmu diterapkan, ditularkan ke teman-teman, kita berbagi, kita sharing ya. Mudah-mudahan nanti ini juga menjadi inspirasi ya kepada teman-teman di SD kita ya. Nanti kepada yang muda-muda mangga silakan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk yang lainnya untuk bisa menjadi calon penggerak berikutnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan acara kali ini akan berjalan lancar ya, sukses ya, dan kita semua sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ayat yang telah memberikan sambutannya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi model 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Susana sebagai CGP Angkatan ke-9 SDN 3 Lurah. Maka Ibu Ana, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bu, kalau di SD kita itu tidak terlepas dari yang namanya pantun. Ya,
air hangat. Paling nikmat ditambah coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hebat, jawab lantang dengan semangat dong. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati ibu-ibu SDN 3 Lurah. Karena di sini nggak ada bapak-bapak ya, semuanya ibu-ibu. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi modul 1.4. Terima kasih Ibu, karena ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak. Nah, nanti di sini sifatnya hanya sharing ya Bu, menyampaikan pengalaman dan sharing dengan ibu-ibu semua tentang budaya positif di sekolah. Biar tambah semangat kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang SDN 3 Lurah, bisa yes. SDN 3 Lurah, bisa yes. SDN 3 Lurah, bisa yes. Yes, terima kasih. Nah, sebelum ke pemaparan, tadi kayaknya kurang semangat. Biar tambah semangat, biar tambah konsentrasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking Arang Sansa. From the CD Action Fun Dance by Oregon Station. Arms up high, reach for the sky, and sing along to the silly, silly rock sound song. Oh, rock sound sound, 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 Ya, tepuk tangan Ibu. Semangat ya. Nah, kenapa kita ice breaking? Itu biasanya pada saat pembelajaran, anak-anak itu biasanya kalau di tengah-tengah ke siang hari gitu ya, ibu-ibu akan terasa ngantuk. Nah, supaya tidak mengantuk dan merelaksasikan otot-otot, kita bisa menyelipkan ice breaking ya. Sebelum ke materi budaya positif, nanti di sini curah pendapat saja ya. Pertanyaan pemantik di sini. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Kita yang pertama dulu ya, Ibu-ibu. Apakah Ibu setuju apabila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Nah, kenapa ini? Supaya anak lebih disiplin lagi. Supaya anak lebih disiplin.
Biar anak mengenal apa konsekuensi dari yang mereka lakukan dari hukuman itu. Konsekuensi dari hukuman yang mereka terima gitu ya. Ada yang lain? Barangkali ada yang tidak setuju. Di sini setuju semua? Oke, nanti jawabannya kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang nomor 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ibu setuju atau tidak? Nah, Bu Nola, kenapa bisa setuju Bu Nola? Karena agar meningkatkan motivasi untuk siswa. Motivasi supaya rajin. Ibu Anak nanti lebih giat lagi untuk belajar. lebih giat lagi. Oke, kita simpan dulu lagi ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju? Kenapa setuju Bu Andri? Saya setuju guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah, karena tugas dari guru itu kan selain mendidik, membimbing, juga kan sebagai fasilitator. Ya. Jadi beliau guru itu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi muridnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Andri. Semuanya setuju? Ibu? Oke. Nah, yang pertanyaan terakhir. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya, saya setuju guru berperan sebagai teman bagi murid. Jadi nanti murid itu tidak canggung ke guru, tidak merasa dia itu diatur apalagi kalau guru di kantor. Jadi dia tetap sebagai guru sebagai teman itu nanti siswa itu akan lebih terbuka dalam hal apapun. Apalagi Ibu-ibu, terima kasih sudah berpendapat. Ibu-ibu, kita tahu bahwa kita ini adalah seorang pendidik. Pendidik itu ibaratnya seperti seorang petani, ya, seorang petani yang menanam benih padi, yang berharap benih padi itu tumbuh menjadi subur, ya. Nah, bagaimana supaya benih padi itu tumbuh subur? Tentu Pak petani melakukan tanah yang kita tanami harus subur, ya. Bagaimana tanah supaya subur? Diberi pupuk, pengairan yang tepat supaya padi itu tumbuh menjadi padi lagi. Nah, kalau bibitnya itu kurang bagus tapi lingkungannya bagus, mudah-mudahan nanti benih padi yang ditanam oleh petani itu juga bisa tumbuh secara baik. Nah, begitupun kita sebagai pendidik. Nah, di sini yang sebagai benih padinya adalah siswa atau murid kita. Nah, murid itu bukan kertas kosong, ibu-ibu, tetapi murid itu adalah kertas yang berisi coretan-coretan tipis. Nah, di situ guru bertugas, berkewajiban, bertanggung jawab untuk menebarkan karakter anak yang baik. Inilah sebagai wadah seperti petani di sawah. Nah, di sekolah ini merupakan wadah bercocok tanam, ya. Nah, kita tugasnya yaitu menebarkan tingkah laku anak untuk menuju ke arah yang baik. Nah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita itu adalah menuntun, membimbing anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, zaman sekarang kita tahu sudah masuk ke dalam abad 21. Ini merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik
Untuk itu, untuk menciptakan karakter yang baik yang kita harapkan dari anak, makanya kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, positif. Bagaimana menciptakan budaya positif? Tadi menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membiasakan kegiatan yang positif. Nah, seperti apa Bu pembiasaan yang kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang positif? Seperti apa, Ibu? Boleh? Ya, baris berbaris, terus kebiasaan yang positif itu akan menciptakan atau menuju ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Ibu lihat, perhatikan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, di situ saya garis bawahi nilai-nilai atau keyakinan universal. Kenapa di situ universal? Di kurikulum Merdeka mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa nilai-nilainya profil pelajar Pancasila itu? Mandiri, bertanggung jawab, gotong royong, kreatif. Nah, ya betul. Berarti ibu-ibu SD 3 Lurah itu mantul, ya. Karena di sini nilai kenapa bisa universal? Kita mengharapkan anak didik kita, murid kita, nilai-nilainya itu melekat pada diri, bukan hanya di sekolah saja. Nanti setelah lulus pun anak-anak itu akan membawa nilai-nilai itu ke masyarakat sampai dia dewasa, sampai dia terjun sebagai masyarakat dan anggota masyarakat. Tadi disiplin. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini ada konsep-konsep budaya positif. Di sini di modul 1.4 itu ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah 1. Disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas di sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Ibu, dari ke-6 konsep ini mana yang asing di telinga Ibu? Nah, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu baru terdengar ya pemimpin. Nah, nanti kita akan memaparkan tentang segitiga restitusi, tapi nanti ya di slide berikutnya Bu Mentin. Sabar ya Bu Mentin. Saya akan mengadakan permainan. Silakan berpasangan dengan teman yang di samping, dengan ibu yang di samping. Caranya adalah misalkan ini A, ini B, A, B. Nah, yang A menggenggam benda yang sangat berharga. Nah, kira-kira benda apa yang sangat berharga, Ibu? Yang kecil tapi berharga. Semakin siap semakin asik ya Bu. Contohnya apa Bu? Misalkan yang biasa kita pakai. Nah, emas. Nah, misalkan emas ya. Emas itu adalah salah satu benda yang berharga. Nah, kita genggam nih yang A. Ya, Bu Andri genggam. Nanti Ibu Susi yang satunya lagi coba
Berhasil tidak? Bu Yayat membuka tidak Bu Yayat? Sedikit lagi. Hampir terpengaruh. Kasih. Terima kasih Pak Agus. Berarti rayuan maut dari Bu Agus belum berhasil ya. Nah sekarang Ibu Andri tadi membuka tidak? Tidak. Susah sekali Bu Susi. Bu Susi merayu dengan baik. Pakai cinta. Nah berarti membuka tidak? Tidak. Bu Ratna? Tidak. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, lihat perhatikan. Sangat seru sekali ya Bu. Tadi berarti di sini belum ada yang berhasil untuk membuka tangannya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya tadi ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Berarti nggak ada ya di sini. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi kan sudah dirayuni. Nah, kita sekarang mau tahu jawaban dari yang tidak mau membuka. Kenapa seperti itu? Ya alasannya kebetulan pas Bu Agus lagi butuh, saya juga lagi membutuhkan. Ya, tiganya itu momennya sama gitu. Ya. Jadi saya belum bisa memberikan, padahal dalam hati sih pengen nolong, pengen. Ya namanya manusia kan saling tolong menolong. Oke. Kalau kebetulan saya ada, maka ya apalagi ke teman sendiri. Cuma kebetulan pada saat yang sama saya juga lagi membutuhkan, begitu. Nah, berarti hampir semuanya istilahnya tidak mau membuka. Yang kendali itu adalah diri sendiri. Nah, tapi ada miskonsepsi mengenai kontrol. Ya, ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman dalam teori kontrol. Ada 4 miskonsepsi di sini, ya, di dalam pendidikan, ya. Misalkan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4 miskonsepsinya. Ilusi yang pertama adalah guru itu mengontrol murid. Nah, tadi yang kita lakukan genggaman tapi tidak terbuka, sama dengan murid. Murid mau melakukan sesuatu yang ibu guru harapkan itu bukan karena ibu guru itu mengontrol dia. Padahal kan kita berharapnya ya udah kita menyuruh murid ya pasti dikerjakan. Nah, tetapi kenyataannya itu bukan seperti itu. Nah, di situ penjelasannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Tuh yang pertama, ya. Miskonsepsi yang kedua adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi pada pertanyaan pemantik ya, memberikan penguatan positif itu akan memotivasi siswa. Tetapi pada dasarnya adalah memotivasinya hanya dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi ketika tidak mendapatkan penghargaan, anak itu tidak mau nantinya. Jadi motivasinya jangkanya pendek, tidak panjang gitu. Ya, itu yang kedua, miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, ilustrasinya adalah
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, sering tidak Ibu membuat anak itu merasa bersalah ketika melakukan kesalahannya? Kita nambah-nambah nih, kamu kalau begini nanti begini nih. Sering tidak? Nah, itu adalah miskonsepsi kontrol ya, miskonsepsi kontrol. Padahal penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Anak itu merasa kecewa, merasa tersakiti, merasa rendah gitu. Kalau kita terus lakukan dengan mengkritik atau membuat murid merasa bersalah. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita paksa ya murid-murid itu. Padahal orang dewasa itu akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya ngegelendeng ya ibu-ibu. Nah, di situ nanti anak, padahal anak itu punya pilihan. Ya, punya pilihan sendiri. Itu adalah miskonsepsi tentang kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, stimulus respon, realitanya kebutuhan kita itu dianggapnya sama. Padahal menurut teori itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang dalam teori kontrol itu adalah gambarannya berbeda. Nah, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain itu tentang dunia yang berbeda. Nah ya, orang lain bisa mengontrol saya dulu, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang tadi kita lakukan dalam permainan cobalah buka. Nah, siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Nah, jadi di sini kalau stimulus respon itu pemaksaan, unsur pemaksaan, tapi di sini adanya teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan nanti ini akan berkaitan dengan restitusi ya ibu-ibu. Nah, seperti kita pada kurikulum Merdeka itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ya sudah disebutkan. Nanti nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Ibu-ibu, supaya tidak ngantuk, yuk kita sama-sama nyanyi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makasih Bu. Pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agamanya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkebinekaan global. Di sini pelajar nanti dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya
dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Di sini kita tahu bahwa zaman sekarang zaman teknologi. Anak-anak kita sudah cukup memahami teknologi. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun anak untuk bagaimana cara bisa menerapkan teknologi dari luar, tapi juga tetap bisa menghormati, memelihara budaya yang ada di kita, di leluhur kita. Yang ketiga, bergotong royong. Di sini pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dan dengan sukarela. Pembiasaan yang kita lakukan banyak ya Bu, seperti melaksanakan kebersihan, nah itu ya, diskusi kelompok, nah situ ya. Dan yang ketiga adalah mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil dari hasil belajarnya. Yang keempat, bernalar kreatif dan bernalar kritis. Nah, nanti yang diharapkan itu bagaimana cara pencapaiannya, yaitu dengan melaksanakan budaya positif. Disiplin positif itu, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina ya, yang artinya belajar. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, dari pertanyaan tematik tadi kita sudah jawab. Jadi bagaimana Ibu untuk pemberian hukuman dan penghargaan? Ya, jadi motivasi itu tidak terpengaruh adanya hukuman dan penghargaan. Nah, di situ tugas pendidik kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tentang teori kontrol. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Dean Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita memberi tugas, ya anak-anak kan selalu takut dihukum. Nah, selalu akan nanti pertanyaan yang muncul adalah apa ya akannya terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya takut nanti dihukum sama Bu Guru. Seperti itu, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dengan terpaksa akan mengerjakan tugas, gitu ya. Nah, di situ yang muncul adalah bukan motivasi intrinsik, tapi yang muncul motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, motivasi perilakunya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi pemantik yang kedua ya. Nanti di situ anak-anak akan berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti akan munculnya adalah nanti saya dapat apa lagi ya? Gitu. Ya. Jadi tidak, yang muncul adalah motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan hadiah
ada hal negatif yang didapat dari penghargaan dan imbalan. Nah, motivasi yang perilaku manusia yang ketiga ini yang kita harapkan, untuk menghargai diri sendiri. Akan menjadi orang seperti apa sih apabila saya melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru? Contoh, datang tepat waktu. Nah, tentu ada yang berpikir, takut ditegur sama kepala sekolah. Nah, itu yang muncul berarti apa? Eksternal. Tetapi ketika kita berpikiran bahwa saya pengen menghargai diri saya sendiri dan saya ingin menjadi contoh untuk anak didik saya. Nah, itu yang muncul adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah nanti yang diharapkan dari murid untuk tujuan disiplin posisinya. Tadi muncul lagi nih istilah baru, konsekuensi. Tadi kan ada hukuman, sekarang konsekuensi. Apa perbedaannya? Nih di sini ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, yang kedua, membuat anak sakit tadi untuk jangka waktu yang lama. Di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, tapi di konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman, adanya paksaan. Yang ke konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Di sini nanti kalau ada hukuman yang dihukum nih sama guru, nanti akan muncul ke dalam pikiran anak konsep diri yang buruk, melabelkan dirinya itu jadi buruk gitu ya. Nanti kalau di sini konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau ini konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman akan membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, tapi kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time off. Membedakan hukuman atau konsekuensi, coba perhatikan ada beberapa kalimat. Menurut ibu, kegiatan yang ada di layar nih, hukuman atau konsekuensi. Nah, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Kita lihat ya, hukuman atau konsekuensi. Kita buka ya. Hukuman, ibu-ibu. Oke. Jawaban. Nah, ya. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. Lagi. Jawaban Anda benar. Nah, sekarang yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Oke, kita lihat ya. Nah, oke. Nah, ya. Sekarang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita klik ya. Nah, sekarang membersihkan
Jeng jeng. Oke, sip, bagus. Lanjut, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bingung kan? Yang terakhir, konsekuensi atau hukuman? Bu Ati hukuman. Ya? Menurut Bu Ati tadi hukuman, tapi menurut Bu Nengke tadi konsekuensi. Nah, mana ya yang betul? Mana yang benar? Kita lihat. Kita lihat ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kata Bu En dengan semangat hukuman, gitu ya. Kata Bu Nengke konsekuensi. Kita PJOK. Karena PJOK olahraga, oke. Nah, mau diklik hukuman apa konsekuensi dulu? Nah, konsekuensi dulu ya. Apa hukuman? Konsekuensi. Kita klik konsekuensi dulu ya. Jeng jeng. Kenapa bisa konsekuensi dengan hukuman? Nah, hukuman yang relevan sesuai dengan mata pelajarannya. Itu yang namanya bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, kenapa bisa dibilang konsekuensi? Kita bingung nih konsekuensi atau hukuman. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi kata Bu Nengtin betul. Itu kan pelajaran PJOK, berarti lari. Jadi hukumannya relevan dengan pelajarannya, cocok seperti itu ya. Kenapa dikatakan konsekuensi? Ya, oke lanjut ya Bapak, Ibu, ibu-ibu ya Allah. Nah, tadi setelah kita menjawab beberapa soal di sini ada bagian penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Masuk nih Bu Nengtin, restitusinya ya. Tadi hukuman itu biasanya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Biasanya awas kalau tidak mengerjakan PR, kamu keluar di luar. Nah, seperti itu hukuman. Biasanya ada kata-kata kasar, guru itu marah dan murid tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan alasannya kenapa. Ya, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya bersifat terencana dan telah disepakati. Ya, biasanya kan kita kalau pembelajarannya memberikan tugas, nih kalau tidak memberikan tugas nanti seperti ini ya, apa sanksinya? Nah, itu merupakan konsekuensi, sudah disepakati antara guru dan siswa. Muncul istilah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tidak langsung menyalahkan, tapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali dengan karakter yang kuat. Nah, nanti lebih lanjut kita lanjut lagi ya. Nah, seperti hukuman dan penghargaan kembali. Menurut Afikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, Ibu, ada kegiatan pemantik yang kedua. Kenapa tadi kita
hukuman dan penghargaan itu kurang tepat diberikan kepada anak. Nah, ini ada kegiatan pemantik ya, ini untuk ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa berdiri, antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal tersebut dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak mengetahui nih tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Kenapa bisa demikian? Ayo. Kenapa? Karena anak-anak berlaku disiplin dan menaati peraturan hanya untuk mendapatkan bintang. Dan saat bintangnya tidak ada, mereka kembali tidak disiplin lagi. Iya. Bu Ati, bentar. Karena anak-anak itu terbiasa dengan adanya stimulus dan respon seperti teori kognitif atau teori zaman dulu. Ya. Adanya stimulus dan respon. Kebiasaan. Ya. Ketika anak tidak diberi stimulus seperti biasanya, anak-anak kan tidak memperlihatkan respon yang seperti biasanya juga. Nah, Bu Anas sakit, tapi ketika sebelumnya anak-anak tertib karena ada stiker bintang. Nah, apa yang muncul dalam diri anak? Motivasi apa? Eksternal. Nah, eksternal inilah jangkanya jangka pendek. Avikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan itu tidak efektif. Kayak tadi ya, contohnya penghargaan merusak hubungan. Ketika anak yang A mendapatkan penghargaan, tapi yang anak yang B yang tadi nanti merasa ada rasa iri seperti itu, berarti kan merusak hubungan. Yang ketiga, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan adalah menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak selalu memotivasi anak itu ya, tapi bisa merusak potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, muncul lagi nih restitusi, Bu. Tadi yang tadi penasaran ya, restitusi itu pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Jason Gosen tahun 1996. Nah, di sini restitusi itu adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksikan tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sekarang nih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, guru, siswa tidak mengerjakan PR. Nah ya, hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Nah di situ guru marah dan murid takut, yang tadi ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah Bu, nih ya, mengapa sih tadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Coba Bu, lihat ada jawaban pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Tuh. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Bu Neti. Supaya sehat. Hah? Untuk Disiplin lalu lintas. Terus tadi biaya tadi keamanan. Terus apa lagi? Keamanan, terus kesehatan juga supaya Kesehatan. Terus lebih ke keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Nah, berhubungan dengan nilai kesehatan. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan kelas, Bu? Tidak peraturan kelas. Di sini disiplin positif, budaya positif itu menuju ke nilai-nilai. Nah, di sini yang tadi pertanyaan, nilai-nilainya yang dituju adalah keselamatan, keamanan, kebersihan, dan kesehatan. Inilah yang disebut sebagai keyakinan. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemarin di kelas saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang bersifat universal, sedangkan peraturan dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, apa bedanya keyakinan dan
bagaimana sih menciptakan kondisi kelas yang optimal, yang ideal bagi kita. Terus anak-anak disuruh nih mencatat semua masukan-masukan murid pada kertas post-it ya. Nanti menyusun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Kenapa ya kalimat positif? Contohnya yaitu misalkan tidak terlambat datang ke kelas. Nah, ganti dengan kalimat yang positif dengan datang tepat waktu. Nah, jangan terlambat, jangan mencontek. Berarti kalimat positifnya apa, Bu? Harus lebih tanggung jawab mengerjakan, percaya diri sendiri. Percaya diri sendiri. Tidak boleh mencontek pada saat ulangan. Mandiri dalam menyelesaikan Kalimatnya atau katanya lebih umum, universal. Berarti katanya adalah kata gantinya apa? Lebih positif. Tidak nyontek. Jujur dan mengerjakan soal. Tidak mencontek kan berarti tidak, gitu kan? Tidak jujur kan? Nah, terus yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat untuk menemukan nilai kebajikan tadi, yang disiplin, itu ya, bertanggung jawab. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah. Yang keenam, menyetujui dengan menanggapi keyakinan sekolah kelas tersebut. Dan yang terakhir, meletakkannya di dinding kelas. Nah, ini contohnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, survival, seperti makan, tempat berlindung, beristirahat, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Tadi Ibu Yayat senyum ke aku. Nah, seperti itu bisa. Itu berarti kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power, eksistensi ya Bu Andri. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplornya. Yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya ya. Nah, posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat bersalah, teman, dan manajer. Nah, kita di posisi mana nih, guru? Baiknya. Nah, kita saksikan ya, Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Di sini tidak ada kesempatannya anak untuk Sudah memberi malas, pendapat, gitu ya. Di sini guru hanya berbicara satu orang. 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisinya sebagai teman ya Ibu. Tadi kan merasa bersalah, sekarang posisi sebagai teman. Naren! Hai bro. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Bikin senang Ibu demi Ibu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu
masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang matang, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol. Nah, kita ada di posisi kontrol mana, Ibu-ibu? Manajer. Pengennya di manajer. Nah, sekarang kita pernah nggak posisinya adalah menghukum? Nah, pernah salah? Pernah. Teman? Pernah. Pemantau? Pernah. Dan yang kita nanti harapkan belajar untuk menjadi posisi manajer. Itu adalah posisi yang paling ideal ya. Karena di situ tidak menghakimi anak ya, tapi di situ anak belajar untuk bertanggung jawab. Nah, oke. Sekarang segitiga restitusi. Nah, yang namanya segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat yang keluarnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah segitiga restitusi yang tidak bisa kita rubah. Karena kalau kita rubah, maka hasilnya juga akan berubah. Hasil yang kita harapkan tidak akan maksimal. Nih seperti contoh videonya ya Ibu. Nah, biar lebih jelas kita tonton videonya. Nonton video lagi. Di sini contoh restitusi segitiga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak dari berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Berikut contohnya ya Ibu, segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang Pak.
Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Ibu, sudah tidak penasaran ya Bu mengenai segitiga restitusi? Dalam langkah-langkah segitiga restitusi, posisi kita ada di posisi manajer. Tidak semua langkah harus dikerjakan di restitusi, jadi tergantung pada berat dan ringannya permasalahan. Kita bisa langsung menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, Ibu-ibu, bagaimana menurut Ibu-ibu tentang pemaparan budaya positif yang tadi sudah kita simak? Apa yang Ibu rasakan setelah melihat atau berdiskusi tentang budaya positif ini? Menambah wawasan untuk kita sebagai pendidik, ya itu aja. Sebagai pendidik tuh jadi lebih membuka persepsi kita
bahwa sebagai seorang guru tuh langkah-langkah yang harus dilakukan tuh bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai pendidik untuk menciptakan anak-anak yang lebih baik pula. Oke, baik ibu-ibu, mudah-mudahan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan bisa menjadi renungan kita untuk bisa menjadi lebih baik, bisa menciptakan lingkungan yang positif, bisa mewujudkan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman untuk anak didik kita. Seperti itu ya, agar nanti anak didik kita itu menjadi pribadi yang baik dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih ibu-ibu telah tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif untuk SDN 3 Lurah. Baiklah ibu-ibu, acara demi acara telah kita lewati. Sekarang mengingat acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.